Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, Pak semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Abimanyu dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan NIM 04011282227086. Saya di sini akan memaparkan materi edukasi kesehatan jasmani. Edukasi kesehatan jasmani. Dan eh, saya boleh saya minta untuk teman-teman sekalian untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, eh, asal dan nama universitas dan nama jurusan kalian semua. Boleh dimulai dari Evan, boleh? Belum belum on mic, Van. Maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Takamit Sukurniawan, asal dari Universitas Alma-Ata, program studi Ilmu Gizi. Terima kasih kepada Evan. Dilanjutkan ke Irfan, Irfan Taris, boleh? Perkenalkan, nama saya Irfan Taris Kamili, asal dari Universitas Ahmad Dahlan, program studi ilmu hadis. Terima kasih Irfan. Kepada Asim, boleh perkenalan diri? Oke, perkenalkan nama saya Asim, asal dari Riau, asal jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada. Terima kasih. Terima kasih Asim. Kepada Hikmal, boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Arsyaf dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, asal dari Surabaya. Terima kasih Iqmal. Kepada Lutfi Ibnu, boleh perkenalkan dirinya. Ya, Lutfi kemana? Oke, mungkin Lutfi lagi cek jaringannya. Ada gangguan. Mungkin saya izin share screen ya, teman-teman. Boleh saya mulai ya. Eh, saya akan memaparkan materi tentang edukasi kesehatan jasmani kepada kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah outline yang akan saya jelaskan beberapa materi. Ada tiga materi, yaitu satu kebugaran tubuh, yang kedua adalah aktivitas fisik, dan yang ketiga ada aplikasi Future Health. Dan yang pertama kebugaran tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui pada generasi sekarang, terutama dengan generasi Z atau yang bisa disebut dengan generasi sekarang itu bisa disebut dengan remaja jompo. Remaja jompo banyak malas bergerak ya. Nah, sekarang ini bisa kita lihat di anak-anak sekarang itu ada banyak yang gemuk-gemuk itu bisa dibilang dengan overweight atau obesitas ya. Nah, dengan saya harapkan bisa dengan mendengarkan apa yang saya presentasikan pada malam hari ini, kita dapat meningkatkan motivasi pada diri kita untuk menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan tubuh kita. Nah, kebugaran tubuh.
ini beberapa teori tentang kebugaran tubuh. Yang pertama ada Nala 1998 mengatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan cadangan energi yang tersisa, ia masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Yang kedua ada dari Joko Pekik Irianto 2004 menyatakan bahwa kesegaran jasmani atau physical fitness yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari dua teori tersebut itu kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan tanpa kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi sehingga tetap menikmati waktu luang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang tidak dapat kita perkirakan. Nah, selanjutnya mengenai status kebugaran ini telah dikatakan oleh menurut Giam 1993 status kebugaran dapat dinilai dari beberapa komponen yaitu menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada satu komponen kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan meliputi daya tahan jantung paru, kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan, komposisi tubuh. Dan yang kedua ada komponen kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan meliputi kecepatan, koordinasi, power, dan kelincahan. Dan pada komponen-komponen tersebut terdapat unsur yang paling penting dalam kebugaran jasmani. Nah, yaitu daya tahan kardiorespirasi atau kardiovaskular. Daya tahan kardiorespirasi itu ya berhubungan dengan jantung ya. Daya tahan kardiorespirasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor fisiologis antara lain yaitu keturunan atau herediter, bisa jadi dengan riwayat penyakit dari orang tuanya atau nenek dan kakeknya ke atas. Yang kedua, usia. Nah, pada usia anak-anak ini daya tahan kardiorespirasinya itu meningkat. Dan pada usia 18 sampai 20 tahun seperti kita sekarang, ini kardiorespirasinya itu daya tahannya itu mencapai puncaknya. Dan yang ketiga, ada jenis kelamin. Jenis kelamin seperti yang kita ketahui, lelaki itu lebih banyak intensitas kerjanya, lebih tinggi intensitas kerjanya dibanding dengan wanita. Wanita itu lebih cenderung ringan intensitas kerjanya dan tidak terlalu berat seperti laki-laki. Tapi tidak memungkinkan juga bahwa terdapat juga wanita yang lebih cenderung tinggi aktivitas fisiknya dibanding laki-laki. Seperti ibu rumah tangga yang banyak aktivitas fisiknya di rumah seperti memasak, mencuci, atau mengurus anak. Nah, itu dapat meningkat aktivitas fisiknya dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di kantoran, duduk menghadapi laptop atau komputer. Nah, yang keempat, aktivitas fisik mempengaruhi juga laju pemakaian oksigen seiring dengan intensitas kerja. Setiap individu itu bervariasi laju pemakaian oksigennya. Yang kedua, materi yang kedua itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini banyak seperti yang kita ketahui dapat berupa jogging, workout, atau yang lain-lain.
bisa jadi juga bermain juga itu termasuk dengan aktivitas fisik. Nah, berikut ada dari WHO. WHO itu mendefinisikan aktivitas fisik itu sebagai gerakan tubuh apapun yang dihasilkan oleh otot rangka sehingga menghasilkan pengeluaran energi. Gerakan tersebut meliputi hal-hal yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, bepergian, dan aktivitas yang dilakukan saat rekreasi, termasuk juga itu workout tadi, berolahraga tadi ya. Nah, selanjutnya ada dari National Heart, Lung, and Blood Institute mengkategorikan mereka mengkategorikan aktivitas fisik menjadi 4 tipe. Yang pertama ada aerobik atau latihan endurance, yaitu dengan menggerakkan otot-otot besar seperti yang terdapat pada ekstremitas atas dan bawah, seperti pada lengan dan kaki. Contohnya adalah berlari, berenang, bersepeda, menari, dan melakukan jumping jack, dan lain-lain. Yang kedua, ada penguatan otot. Contohnya dengan push up. Push up itu dapat menguatkan otot bicep dan tricep kita pada lengan, ekstremitas atas kita. Dan sit up. Sit up itu dapat menguatkan otot-otot abdomen dan dapat membentuk otot-otot yang membentuk six pack kita, yaitu otot musculus rectus abdominis. Dan angkat beban, turun naik tangga, dan aktivitas fisik lainnya yang memerlukan gerakan otot. Yang ketiga, ada penguatan tulang. Aktivitas fisik ini melibatkan kaki, tungkai, atau lengan untuk menopang berat tubuh sehingga otot dapat mendorong tulang dan menjadikannya semakin kuat. Contoh aktivitasnya sama saja dengan yang penguatan otot tadi, bisa dengan olahraga berlari atau tadi push up, sit up. Dan yang keempat, ada peregangan, aktivitas fisik yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menggerakkan sendi. Contohnya ada seperti pemanasan sebelum berolahraga itu, ada gerakan menyentuh jari kaki ke bawah, dan peragangan ke samping, dan juga yoga. Seberapa penting aktivitas fisik untuk kesehatan kita? Demi mengatasi permasalahan gaya hidup sedentari, pakar kesehatan hingga pemerintah telah menekankan pentingnya bergerak dan melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Selanjutnya, aktivitas fisik juga itu telah menjadi perhatian tersendiri di kalangan pemerintah kita dengan melihat manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ini. Seperti dapat terhindar dari serangan penyakit, yaitu jantung, stroke, atau diabetes, dan juga dapat mengontrol berat badan. Berat badan kita seperti dengan mengontrol berat badan untuk menghindari obesitas tadi atau overweight, dan menguatkan tubuh dengan menguatkan otot-otot dan tulang-tulang kita tadi, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, teman-teman, kita ingat kebiasaan hidup sehat akan terbawa hingga tua nanti jika telah dibiasakan dari sejak muda. Nah, apa saja manfaat aktivitas fisik? Tadi telah saya jelaskan bahwa aktivitas fisik itu dapat menurunkan resiko terkena penyakit seperti jantung koroner, hipertensi, stroke, obesitas, diabetes, dan kanker. Nah, penyakit-penyakit stroke ini yang berhubungan dengan jantung itu disebabkan karena
eh, penyempitan pembuluh darah karena terlalu banyak penumpukan lemak di dalam tubuh kita, dan juga terhambatnya aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi-nutrisi untuk dialirkan ke dalam eh, ke ke seluruh tubuh kita. Nah, dikarenakan oleh itu kita dianjurkan untuk berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Nah, yang kedua, menjaga berat badan. Nah, menjaga berat badan dari mencegah obesitas tadi dan menjaga berat badan ideal kita. Yang ketiga, mengencangkan otot dan tulang. Mengencangkan otot dan tulang, dan yang keempat, berpikir lebih positif. Dan yang kelima, mempertajam mental. Nah, aktivitas fisik ini juga dapat mempengaruhi sistem saraf kita. Sistem saraf kita itu berpengaruh dalam fungsi mental dan fisik kita. Fungsi mental, fungsi sensorik dapat eh, sensorik dan motorik kita. Dan yang ketiga ada materi tentang aplikasi Pacer Health. Aplikasi Pacer Health ini itu disebut juga dengan pedometer, atau pedometer yaitu alat elektronik yang bisa kita gunakan untuk menghitung langkah orang yang berjalan atau berlari. Biasa digunakan sebagai media dalam latihan aktivitas fisik. Contohnya tadi berlari ya. Nah, langkah kaki yang sebaiknya kita tempuh dalam sehari. Kita kita harus tahu dulu langkah kaki yang sebaiknya kita tempuh dalam sehari itu untuk mencapai tubuh yang bugar itu berapa. Nah, ini pada WHO itu disarankan untuk 10.000 langkah per hari. Nah, ini penelitian ini terbukti efektif dalam menurunkan berat badan dan memperbaiki profil lipid atau lemak kita, dan menjaga kekuatan tulang dan menurunkan mood negatif kita. Nah, manfaat aplikasi Pacer Health. Nah, Pacer Health ini dapat kita gunakan untuk melihat dan mengetahui jumlah langkah kaki yang telah kita lakukan dalam sehari. Hal ini dapat membantu kita menilai aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari. Jika langkah kaki yang kita lakukan dalam sehari sudah mencapai 10.000 langkah, maka kita sudah melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita. Nah, ini aplikasinya dapat kita download di Play Store atau App Store. Ini dapat kita download, dan ini tampilannya pada saat di home-nya tuh. Ini terdapat 1826. Ini adalah tanda bahwa kita sudah melangkah 1826 langkah. Dan ini ada target langkah yang dapat kita setting. Pada di sini di pengaturannya ada target langkah harian yang telah ditentukan oleh WHO yaitu 10.000 langkah. Dan kita juga dapat menentukan target berat badan kita, yaitu ya bisa tergantung dengan diri kita. Dan ini adalah profil yang telah saya buat. Dan di sini juga di aplikasi ini dapat kita lihat ini berapa berat badan, dapat mengontrol kita dapat mengontrol berat badan kita. Dan dapat mengontrol berat badan kita dan kalori yang telah kita bakar habis setelah melakukan aktivitas itu, dan jarak tempuh yang telah kita lalui, dan apa yang lagi waktu yang telah kita habiskan dalam berlari atau jogging tadi. Nah, mungkin sekian presentasi yang saya dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan terima kasih juga terhadap perhatiannya kepada teman-teman semua yang telah hadir pada presentasi kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.